Ya, kami menyampaikan laporan protes dan keberatan terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh oknum penyidik khusus Polda Kepri terhadap klien kami Roliati, yang menurut kami itu merupakan rekayasa perkara yang direkayasa oleh penyidik. Kami akan juga melaporkan oknum tersebut ke Propam hari ini. Jika saya ceritakan kronologisnya seperti apa nih Pak? Harusnya seperti apa? Ya, awalnya kan klien kami ini mendirikan PT, namanya PT Aktif Merin di Batam tahun 2008 sama warga negara Singapura. Tapi PT ini harus dalam bentuk PMA, sehingga nama ibu ini tidak dicantumkan dalam akta, tapi dipakai warga negara Singapura yang lain. Dan sebenarnya warga Singapura itu karyawan juga di situ, hanya pinjam nama lah. Kemudian singkat cerita 2021 tanggal 6 Juni Lim Sang Kuat ini meninggal. Nah, sejak itulah mulai keluarganya, kakak kandungnya dengan istrinya melakukan laporan atau mengganggu lah perusahaan, sehingga ibu ini dijadikan tersangka, dituduh mencuri uang, dituduh memasukkan surat. Padahal itu nggak ada, tidak benar. Dan satu, sudah ada putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang membebaskan Bu Roliati atas tuduhan pencurian. Itu sudah dibebaskan dan sekarang prosesnya sedang kasasi oleh jaksa. Nah, hari ini agendanya ingin perlindungan hukum terkait tersangkanya apa Pak? Kasus yang lain? LP nomor 111 di Subdit 2 Polda Riau. Artinya kan udah dimenangkan. Pemalsuan surat. Kan udah dimenangkan tadi Bang di PT Bang ya. Nah, ini kasus kedua lagi di. Iya beda lagi. Iya, kasus kedua. Jadi dia memang diciptakan mereka ini banyak laporan sehingga ibu ini tak bisa lepas gitu. Yang satu bebas, yang satu lagi. Jadi kami keberatan dengan itu. Ya, ibu ini hilanglah hak kemerdekaan dia, hak kenyamanan hidupnya hilanglah. Dan kami juga akan laporkan ke Komnas HAM perbuatan oknum penyidik. Ibu sendiri gimana Bu? Saya sangat tertekan dengan masalah yang saya hadapin dari oknum penyidik Polda Kepri, dan saya ngerasa hidup saya itu seperti diintimidasi. Kapan-kapan saya bisa ditangkap, kapan-kapan saya dijadikan tersangka, seperti itu. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan masalah yang saya hadapi ini, karena saya merasa itu sangat tidak adil buat saya, karena kehidupan sama saya itu tidak pernah saya lakukan. Seperti itu. Kok Ibu tidak pernah melakukan itu? Kenapa bisa ujuk-ujuk Ibu dilaporin Bu? Gimana sih Bu? Saya juga kurang tahu, karena semenjak partner saya Lim Sang Kuat itu meninggal, barulah keluarganya itu datang. Baru sibuk dengan pelaporan sana sini seperti itu. Yang dari Singapura itu? Dari Singapura juga, dari istrinya juga. Itu Sebenarnya istrinya sudah lama sama Pak Lim, yang saya tahu dari tahun 2017 seperti itu. Itu bisnis apa sih Bu? Kalau boleh tahu, bergerak apa? Aplikasi lelangan kapal. Ibu di situ ada tercantum nama Ibu atau gimana? Di situ saya punya kesepakatan sama Pak Lim, tapi waktu itu nama saya belum diaktekan. Tahun 2000 baru mulai diaktekan. Dan Ibu Lim juga yang mengadakan RUPS itu. Nah, tapi sekarang saya yang dituduhkan memalsukan ini, padahal pemimpin rapatnya itu bukan saya. Rapatnya itu ya orang Singapura itu. Yang laporkan Ibu siapa? Ibu yang Singapura itu? Si Dewi, istrinya. Istrinya? Istri almarhum? Iya, ya, mereka tuh pada datang setelah meninggal. Emang ada kerugian atau gimana Bu? Apa memang gimana? Kalau itu kalau kerugian saya rasa nggak ada yang dirugikan. Nggak ada kerugian, cuman emang surat-surat palsu aja atau gimana Bu? Ya, pada prinsipnya tidak ada surat palsu sih, menurut analisa kami bahwa itu kan surat akte notaris. Berita acara PT Aktif Merin
dan itu dibuat di notaris. Dan pemimpin rapatnya adalah Lim Syaulan sebagai komisaris, dan Ibu Nuriati klien saya, kami hanya undangan, dan tidak ada memberikan keterangan dalam akta itu, hanya menerima ditunjuk sebagai direktur. Nah, masa ada dituduh memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, dalam akta grup sipil, padahal dia tak ada berikan keterangan. Jadi logika penyidik ini jadi aneh saya rasa. Maka kemarin kami sudah menyampaikan protes dan keberatan kepada Kapolri, Wakapolri dan pejabat utama Polri lah, supaya ini ditindaklanjuti dan memberikan perlindungan hukum kepada klien kami. Kami merasa ini dizolimi lah klien kami. Yang ditetapkan status tersangka itu kasusnya kasus apa, Pak? Yang ini Dugaannya palsu dan memberikan keterangan palsu pada akta autentik berupa berita acara RUPS PT Aktif Merit. Nah, sedangkan Bapak itu punya bukti-bukti nggak yang jelas sampai ini akhirnya naik sidik dan jadi tersangka? Apa bukti-bukti yang Ibu punya untuk menguatkan Ibu lah sebagai terlapor? Ya. Karena klien kami hadir dalam RUPS itu, ya, tidak ada RUPS yang disangkakan palsu itu, dan notaris pun sudah diperiksa oleh penyidik. Terus kok jadi anehnya itu klien kami pula yang jadi tersangka, itu nggak masuk akal buat kami. Oh, ada keanehan, ada kejanggalan ya? Iya. Ya, artinya Ibu menduga kuat bahwa proses penyidikan hingga tersangka ini ada apa, diduga dikriminalisasi atau seperti apa? Karena semua bantahan saya itu nggak dihiraukan Pak, semua bantahan kita. Semua bantahan kita, semua bukti-bukti kita tuh nggak dilihat. Kalau menurut saya ya Pak, sebagai orang. Tapi kan sudah terbukti bahwa di tingkat banding tadi ya menang gitu. Beda kasus itu. Nah, artinya ada juga lah, masih ada ini walaupun beda kasus. Ya, sebenarnya masih berhubungan. Jadi satu perkara tapi dibuat beberapa LP gitu, oleh mereka. Jadi supaya terjaring. Maksudnya kan kayak gitu nih. Artinya Ibu repot-repot dibuat beberapa. Sebaliknya, klien kami ini baru lagi ada yang laporan juga terhadap mereka. Mereka laporan, tapi sama sekali nggak dihiraukan oleh penyidik. Bahkan pemeriksaannya jurusnya dipindahkan ke daerah lain. Tak tahu apa sejauh mana untuk penanganan laporan yang disampaikan oleh dari Batam ingin perlindungan hukum ya, keadilan ya. Ini apakah penyidiknya gitu Pak ya? ya Minta perlindungan itu seperti apa nih Pak? kita perlindungan supaya ya kasus yang dilaporkan dihentikan. Ya, satu sudah terbukti dengan putusan bebas dari pengadilan tinggi. Nah, sekarang dalam proses kasasi. Ini jelas lagi bukti-bukti untuk ditetapkan di tersangka itu pun menurut kami tidak layak lah sudah di penyidikan, apalagi ditetapkan sebagai tersangka.